Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Al-Ghifari. Saya berasal dari kelas manajemen 431. Di waktu yang sekarang ini saya akan mempresentasikan tentang produktivitas kerja karyawan. Oke, langsung saja kita mulai. Produktivitas kerja. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan produktivitas kerja? Produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan menggunakan sarana dan prasarana serta potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Produktivitas kerja dapat diukur melalui efisiensi dan aktivitas kerja. Jadi, yang dimaksud dalam pengertian produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang atau setiap orang yang bekerja, yang berkecimpung di dalam dunia pekerjaan untuk melaksanakan tugas serta melaksanakan apa yang telah ditentukan pekerjaannya dan menggunakan potensi yang di dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang dalam perusahaan tersebut atau tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut secara maksimal. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sumber-sumber produktivitas kerja. Efisiensi dan efektivitas dalam hal satu, penggunaan pikiran atau rasio, penggunaan jasmani atau fisik, penggunaan waktu, penggunaan ruang, penggunaan material. Jadi sumber-sumber yang bersangkutan dengan produktivitas kerja itu ada 5 macam. Satu, penggunaan pikiran atau mindset dari setiap individu yang bekerja dalam suatu dunia pekerjaan. Jadi pikiran ini sangat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas kerja di dalam sebuah perusahaan atau di sebuah lapangan pekerjaan. Jadi adalah untuk mendongkrak. Caranya adalah satu, menggunakan pikiran. Jadi kita mengatur mindset mereka agar mereka lebih produktivitas atau lebih efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Jadi serta agar bisa melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah penggunaan jasmani. Jadi di dalam penggunaan jasmani ini kompleks masalahnya. Bagaimana caranya agar pekerja itu bisa efektif dalam melakukan pekerjaannya atau sangat produktif dalam pekerjaannya, yaitu adalah salah satunya adalah jasmani dan fisiknya. Seperti misalkan kita menggunakan mengadakan kegiatan olahraga atau yang pastinya kita melakukan suatu standar yang sangat keamanan atau safety bagi para pekerja-pekerja, dan itu juga mempengaruhi produktivitas kerja. Yang ketiga adalah penggunaan waktu, yang pastinya kita sudah dari awal didisiplinkan dalam waktu. Dalam penggunaan waktu dalam pekerjaan pasti sudah diatur dengan sedemikian rupa atau oleh siapapun di pekerjaan manapun. Pasti ada bagian-bagian waktu atau ada suatu waktu yang harus diatur atau harus di-manage. Jadi waktu adalah sesuatu yang sangat kompleks atau sesuatu yang sangat berpengaruh bagi produktivitas kerja karyawan. Maka dari itu kita sebagai misalkan mentor dari karyawan-karyawan, kita harus mengingatkan betapa pentingnya waktu itu bagi di dunia pekerjaan. Yang keempat yaitu penggunaan ruang. Nah, penggunaan ruang ini adalah mungkin ada ruangan-ruangan khusus untuk para pekerja yang ditugaskan atau di job desk-nya adalah pekerjaan yang khusus. Nah, ini penggunaan ruang. Jadi penggunaan ruang itu ya pasti kita bakal bisa produktif dalam penggunaan ruang itu. Serta penggunaan material atau ya barang-barang yang ada di dalam suatu lapangan kerja. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah satu, manajemen.
Yang kedua pendidikan dan latihan. Yang ketiga adalah motivasi. Yang keempat adalah disiplin kerja. Yang kelima keterampilan. Keenam upah kerja, sikap dan etika kerja. Yang kedelapan lingkungan dan iklim kerja. 9 sarana produksi. 10 kesehatan kerja, gairah kerja, dan 11 kebijakan pemerintah. Dan itu sangat berpengaruh bagi produktivitas pekerja atau produktivitas karyawan di dalam suatu pekerjaan atau di suatu lapangan pekerjaan. Yang pastinya manajemen sangat berpengaruh bagi produktivitas karyawan dalam bekerja. Manajemen perusahaan atau manajemen lapangan kerjanya jikalau tersusun atau tersistematis dengan baik, maka pasti bisa menghasilkan atau suatu karyawan yang produktivitas dalam bekerjanya. Yang kedua pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan sesuatu yang sangat penting juga. Pendidikan yang pastinya sangat dibutuhkan bagi para pekerja. Pendidikan dalam menghandle suatu waktu di dalam pekerjaan mungkin karena semua orang yang bekerja itu pasti pengalaman kerja yang berbeda atau sebagian orang memiliki pengalaman yang bekerja yang berbeda dan berkecimpung di pekerjaan pun yang berbeda pula. Maka dari itu pendidikan dan latihan itu sangat penting, yang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi itu bisa dalam bentuk reward dalam seperti pencapaian ketika karyawan dalam memenuhi suatu target. Nah, jadi ini sangat penting motivasi ini bagi motivasi itu sangat penting sepertinya bagi karyawan gitu menurut saya. Soalnya ketika ada salah satu atau sekelompok karyawan atau sekelompok tim dalam karyawan di kerja kita bisa mencapai target dalam waktu yang secepatnya atau dalam waktu yang ditentukan, akan tetapi dia bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka bagi kita sebagai pengelola produktivitas para karyawan dalam lapangan kerjanya, maka sebenarnya wajib bagi kita untuk memberikan motivasi atau reward bagi karyawan-karyawan yang bisa mencapai target atau mencapai prestasi tersebut. Ya seperti jalan-jalan atau kemana itu tergantung teknis kita sendiri. Disiplin kerja. Disiplin yang pastinya udah jelas. Tanpa disiplin pun sepertinya susah untuk bekerja sebagai karyawan yang produktif, itu susah. Disiplin memang satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam pekerjaan. Yang kelima keterampilan. Keterampilan adalah value atau seperti kemampuan pada diri masing-masing. Mungkin ada yang punya keterampilan sekian dan itu pun tidak mereka bisa melancarkan semua keterampilan mereka karena dalam suatu pekerjaan mungkin mereka telah ditentukan oleh pekerjaan yang sudah ditentukan oleh atasan mereka. Jadi keterampilan juga sebenarnya sangat penting jikalau ditempatkan kepada pekerjaan yang tepat. Yang 6 upah kerja yang sesuai dengan jam kerja karyawan, dengan tenaga atau keringat yang mereka keluarkan atau bukan sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan atau mereka kerja keraskan. Itu sangat berpengaruh bagi produktivitas kerja. Seperti kita bisa menghargai waktu mereka atau bisa menghargai tenaga mereka, maka upah pun ketika mereka menerima itu bagaimana cara kita bisa melakukan pengupahan yang sesuai, karena itu juga sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Yang ketujuh, sikap dan etika kerja. Sikap dan etika kerja sangat penting bagi karyawan yang seperti attitude. Jadi bagaimana karyawan bisa produktif kalau sikap dan etika kerjanya pun jelek? Maka dari itu kita balik ke nomor 2, pendidikan dan latihan itu sangat baik, sangat penting, serta manajemen motivasi serta disiplin kerja. Maka itu akan berpengaruh pada sikap dan etika kerja dalam perusahaan tersebut. Ketika pendidikan sudah dikedepankan dan latihan sudah dilaksanakan, maka lahirlah sebuah attitude atau kebiasaan atau mungkin sikap dan etika kerja mereka ada yang berubah dari pendidikan dan latihan yang telah kita jalani. Itu sangat berpengaruh juga. Jadi sebenarnya ini hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sikap dan etika kerja itu sangat penting juga.
Nomor 8, lingkungan dan iklim kerja. Lingkungan yang baik atau lingkungan yang bekerja sama atau lingkungan pekerjaan yang bekerja secara tim bukan secara individu, itu sepertinya sangat mempengaruhi produktivitas, bahkan eh, hasil dari kerja dan lingkungan atau iklim kerja tersebut bisa menghasilkan suatu yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, itu tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, akan tetapi akan memajukan perusahaan tersebut dengan lingkungan dan iklim kerja yang baik. Yang kesembilan, sarana produksi. Sarana produksi yang baik dan setelah berstandar yang baik juga sangat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 10, kesehatan kerja. Kesehatan dan gairah kerja. Kesehatan pasti sangat diperhatikan dalam produktivitas. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, dengan produktif kalau kesehatan mereka tidak terjamin atau tidak terjaga atau tidak dalam keadaan jasmani atau rohani yang sehat. Yang ke-11 ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga sangat penting sekali untuk atau bahkan mempengaruhi produktivitas kerja, seperti yang bersangkutan dengan buruh atau karyawan-karyawan, atau ada undang-undang dasar yang mengatur sebuah di lapangan buruh atau pekerjaan, itu juga sangat berpengaruh bagi produktivitas kerja. Oke, next. Pengukuran produktivitas kerja. Produktivitas sama dengan jumlah produk yang dihasilkan per jumlah masukan yang dipakai. Oke, kita next saja langsung ke manfaat peningkatan produktivitas. 1. Manfaatnya adalah tingkat nasional, kemampuan bersaing di dunia internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Tingkat manajemen perusahaan, kemampuan bersaing antar perusahaan, pembentuk laba optimal, pengembangan perusahaan. 3. Tingkat individu bekerja, peningkatan income, motivasi berprestasi. Jadi manfaat peningkatan produktivitas kinerja karyawan adalah satu, bisa atau plusnya, atau ini nilai value yang plusnya, kemampuan bersaing di dunia internasional. Karena dalam konteks yang saya bicarakan atau ini Bapak beri tugaskan ini adalah konteksnya adalah produktivitas kinerja atau kerja karyawan. Jadi mungkin jikalau kita bisa mendidik atau melatih mereka dengan baik, maka mungkin ada reward dari kita sebagai mungkin mentor dari karyawan kita, dan mereka bisa bersaing atau bisa berpotensi mengenalkan atau memasarkan atau memasarkan perusahaan kita di kancah internasional atau di kancah dunia. Itu ya sangat baik sekali. Tetapi itu tidak terlepas dari peraturan yang tadi saya. Nah, dari 11 faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kita, itu sangat bersangkutan juga kemampuan kinerja karyawan bisa bersaing di dunia internasional. Menurut saya seperti itu. Nomor 2, tingkat manajemen perusahaan. Kemampuan bersaing antar perusahaan bisa pasti sangat meningkat sekali karena produktivitas kinerja karyawan yang baik pasti sangat bisa meningkat sekali. Ini pasti akan kelihatan. Membutuhkan laba yang optimal yang pastinya, dan pengembangan perusahaan akan setelah kita melakukan pelatihan, pendidikan, attitude yang baik, disiplin yang baik, pasti akan membuahkan sebuah hasil pengembangan perusahaan. Dan pengembangan perusahaan pasti akan terjadi antara mungkin 1 tahun atau 3 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, karena kita menanam yang baik bagi para kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Karena karyawan sangat seperti alat bagi kita, atau bukan alat, jadi kita saling membutuhkan mutualisme. Jadi ketika kita mendidik yang baik, maka hasilnya pun nanti di atas yang baik, seperti itu. Nomor 3, tingkat individu atau pekerja, peningkatkan income, motivasi berprestasi. Jadi tingkat individu atau pekerja itu pasti sangat meningkat kemampuannya, serta attitude atau kebiasaan mereka pasti berubah. Mungkin faktor dari mereka berubah itu bisa karena pekerjaan mereka, karena emang di pekerjaan mereka sangat dididik dengan baik, atau lingkungan yang tadi saya sebutkan, lingkungan atau iklim perusahaan yang baik bisa menularkan kegiatan mereka di luar pekerjaan, itu bisa jadi. Nah, itu peningkatan individu atau pekerja. 1,
peningkatan income yang pastinya. Ketika karyawan yang di dalam suatu perusahaan telah eh, meningkat produktivitasnya, otomatis sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut pasti akan naik, atau SDM yang lebih unggul akan tercipta di dalam perusahaan tersebut. Maka dari situ akan ada peningkatan income, dikarenakan kemampuan bersaing antar perusahaan di dalam perusahaan tersebut sangat baik, serta membutuhkan laba optimal, pengembangan perusahaan, bahkan mungkin ada karyawan yang bisa bersaing dunia internasional. Maka dari itu akan ada peningkatan income dalam karyawan karyawan tersebut, karena ya hasil dari produktivitas tadi yang saya jelaskan itu pasti akan menghasilkan uh, impact yang kembali kepada diri mereka pribadi. Yang ketiga, motivasi berprestasi, yang pastinya akan melahirkan motivasi bagi diri mereka sendiri, karena mereka berprestasi ya, bisa meningkatkan kinerja diri sendiri untuk bisa lebih produktif, meningkatkan penghasilan perusahaan, meningkatkan, nah itu sebenarnya itu sangat bisa menjadi motivasi untuk diri pribadi, karena setelah berprestasi membantu sesama untuk membantu perusahaan untuk meningkat yang lebih ke, ke ke arah yang lebih baik. Nah, itu sangat motivasi untuk bisa berprestasi bagi mereka. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai peningkatan kualitas kerja karyawan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa memberi kepuasan untuk Bapak. Mohon maaf untuk medianya yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain, karena ya saya kurang bisa memahami dalam seperti ininya. Ya semoga saja tadi yang telah saya sampaikan bisa uh, bernilai yang plus di Bapak. Apabila ada kata-kata yang benar maka itu datangnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada yang salah atau yang keliru maka dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.